Sebelum melanjutkan, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan lonceng supaya kamu tidak ketinggalan channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah semua yang ustazah cintai karena Allah? Insya Allah, alhamdulillah, luar biasa, terus semangat, tetap belajar, Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Puji beserta syukur tak henti-hentinya kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat, hidayah, inayahnya kita semua masih diberikan kesempatan untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh di masa pandemik seperti ini. Salawat berserta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada sang junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Dengan memperbanyak salawat, insya Allah kita semua akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang ustazah cintai karena Allah, alhamdulillah kita sudah memasuki semester ganjil ya, awal semester ganjil. Anak-anak ustazah yang kelas 9 selamat sudah naik ke kelas 9. Nah, kalau sudah kelas 9 biasanya anak-anak ustazah harus lebih baik lagi dari kelas yang dahulu. Baik, anak-anak ustazah yang ustazah cintai karena Allah, kiamat itu janji sang ilahi. Kiamat adalah berita maha dahsyat yang menggemparkan dan menggetarkan hati siapa saja yang mendengarnya. Nah, bagaimana kiamat itu? Apa hari kiamat itu? Dan bagaimana kejadian setelah kiamat itu? Nah, kali ini materi kita di awal semester kelas 9 adalah iman kepada hari kiamat. Yuk langsung saja kita sama-sama untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Tapi sebelum itu mari sama-sama kita berdoa dulu ya. Ini dia doanya. Nah, baik anak-anak ustazah yang ustazah cintai karena Allah, iman kepada hari kiamat. Apakah itu hari kiamat? Al-Qari'ah, hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Hari kiamat adalah hari di mana seluruh alam semesta dan jagat raya ini akan hancur tanpa ada satupun yang tersisa. Hanya Allah sajalah yang akan tersisa. Allah itu maha kekal, maha abadi, maha pencipta dan segalanya. Iman kepada hari kiamat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya Allah akan menghancurkan alam semesta beserta seluruh isinya tanpa tersisa. Dalilnya di dalam Al-Quran, Quran surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11. Yuk sama-sama kita ikuti ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth, wa takunul jibalu kal-'ahnil manfush, فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية
وما أدراك ما هي نار حامية. Anak-anak ustazah yang ustazah cintai karena Allah, apabila kalian berpikir bahwa kita akan sembunyi ketika kita tahu kiamat itu tiba, lalu kalian berinisiatif untuk bersembunyi kemanapun, dimanapun, insya Allah kalau yang namanya kiamat semuanya akan hancur. Ya, jadi kalian jangan pernah berpikir kalau kiamat itu kalian bisa untuk berlindung diri, untuk bisa mencari tempat sembunyi kemanapun, sekalipun kalian bersembunyi di lubang semut, ya Allah tetap akan menghancurkan. Kenapa? Karena seluruh alam semesta jagat raya ini akan Allah luluh lantakan, Allah hancurkan. Hari kiamat adalah hari yang sangat maha dahsyat bagi siapapun. Anak-anak ustazah yang ustazah cintai karena Allah, para ulama membagi kiamat itu menjadi dua macam. Yang pertama adalah kiamat sugro atau kiamat kecil. Kiamat sugro adalah matinya seseorang dengan cara alami, dan matinya seseorang karena disebabkan oleh bencana seperti banjir, longsor, gempa bumi, tsunami, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kiamat kubro. Kiamat kubro adalah hancurnya alam semesta beserta seluruh isinya. Semuanya hancur, gunung-gunung juga akan berterbangan, ya seperti kapas, manusia juga akan berterbangan seperti anai-anai. Itu dia. Jadi bagi anak-anak ustazah yang takut ketika mendengar hari kiamat, maka cuma jangan takut pada saat mendengarnya saja, ya. Kita tidak butuh takutnya saja gitu, tetapi kita harus mengaplikasikan ketakutan kita itu menjadi ketakutan yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah tadi kita mengetahui macam-macam kiamat, selanjutnya setelah terjadi hari yang maha dahsyat itu, manusia akan melalui apa? Melalui perjalanan yang sangat panjang untuk bisa mencapai ke Yaumul Zaza, yaitu surga dan neraka. Setelah itu kita akan berjalan melalui fase yang sangat panjang. Fase itu terbagi menjadi 5. Apa saja? Yang pertama adalah Yaumul Barzah. Apa itu Yaumul Barzah? Yaumul Barzah adalah alam kubur. Alam kubur adalah pembatas antara dunia dan akhirat. Jadi setelah kita mati, kita akan tetap di alam barzah sampai kita dibangkitkan oleh Allah kembali. Yang kedua yaitu Yaumul Ba'ats, artinya hari berbangkit, yaitu hari di mana kita akan dibangkitkan semuanya untuk dikumpulkan di suatu tempat yang bernama Yaumul Mahsyar. Yang ketiga adalah Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar adalah hari di mana kita digiring oleh Allah untuk berkumpul di suatu padang yang sangat luas. Yang kita lakukan Yaumul Mahsyar yaitu kita mengantri untuk menerima segala amal kita, baik itu dosa maupun itu amal baik kita. Setelah kita dari Yaumul Mahsyar, kita akan pergi ke suatu tempat yang namanya Yaumul Hisab dan Yaumul Mizan. Apa itu Yaumul Hisab? Yaumul Hisab adalah di mana segala amal ibadah kita, dosa-dosa kita akan dihitung, dihisab oleh Allah di
yaumul hisab dan juga yaumul mizan. Yaumul mizan adalah timbangan. Jadi di sana amal kita ditimbang, amal baik dan amal buruk. Apabila amal baik kita lebih banyak daripada amal buruk, maka kita akan mendapatkan buku kita untuk masuk ke dalam yaumul zaza, yaitu surga. Apabila kita mendapatkan buku dari catatan sebelah kiri, maka celakalah, karena kamu akan menjadi penghuni neraka. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. Anak-anak ustazah, setelah ke yaumul hisab dan yaumul mizan, kita akan ke yaumul zazak. Inilah yang terakhir, ya. Yang terakhir, kita akan masuk ke neraka atau masuk ke dalam surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Surga, di mana tempat yang maha sangat banyak kenikmatan di dalamnya. Siapa saja ketika ditanya dia di dunia ini, ketika kamu mati, kamu akan memilih untuk masuk neraka atau surga, maka siapapun saja, baik itu penjahat sekalipun, dia akan berkata, saya akan masuk ke dalam surga. Tetapi tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk kita bisa masuk ke dalam surganya Allah. Maka dari itu, anak-anak ustazah yang ustazah cintai karena Allah, ustazah tahu cita-cita akhirat kita semua adalah ingin masuk ke dalam surganya Allah, jannatun na'im ya Allah. Jadi apapun di dunia ini, ingat dunia hanya di genggaman saja, tetapi akhirat itu harus menguasai hati kita. Neraka adalah tempat yang masya Allah, na'udzubillah min zalik. Ustazah sangat takut. Ya, kenapa takut ustazah? Allah, kalau kita baca Al-Quran, kita baca surah Al-Qari'ah, kita baca surah An-Naba, masya Allah, ya, masya Allah, neraka itu, na'udzubillah, semuanya tidak akan pernah sanggup untuk masuk ke dalam nerakanya Allah. Jadi intinya adalah anak-anak ustazah harus memperbanyak amal sebaik-baiknya untuk mempersiapkan bekal. Nah, sebaik-baiknya bekal adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik anak-anak ustazah yang ustazah cintai karena Allah, hikmah beriman kepada hari kiamat adalah yang pertama, mempercayai bahwa alam semesta ini akan hancur. Maka dari itu, anak-anak ustazah semuanya harus mempersiapkan yang terbaik. Yang kedua, memperbanyak amal kebaikan sebanyak-banyaknya. Mulai saat ini, anak-anak ustazah harus banyak memperbanyak amal-amal kebaikan. Baik itu membantu orang tua lebih giat lagi, menutup auratnya dengan baik lagi, berkata sopan santun, lebih ramah lagi, lebih banyak sedekah lagi. Selanjutnya, perilaku yang mencerminkan iman kepada hari kiamat adalah yang pertama, kita harus mawas diri. Mawas diri adalah selalu berhati-hati dalam bertingkah laku, baik itu ucapan, baik itu perbuatan, dan niat. Dan yang kedua adalah tetap selalu terus-menerus, jangan pernah lelah untuk memperbanyak amal yang baik. Nah, amal yang baik itu banyak. Anak-anak ustazah bisa mengkaji sendiri apa saja amal-amal kebaikan. Yang paling penting adalah selalu bawa Allah dimanapun kalian berada. Jadi anak-anak ustazah, mulai dari niat, perbuatan, kata-kata, itu semua harus berhati-hati. Apabila anak-anak ustazah sudah menyakitkan hati sahabat ataupun keluarga, maka segeralah untuk bermaaf, hisab, untuk dihitung dan dihisab segala amal perbuatan kita, baik amal buruk dan amal baik.
yang terakhir adalah yaumul jaza, yaitu di mana tempat kita setelah kita dihisab dan dihitung, apakah kita di surga ataupun di neraka. Wallahu a'lam bishawab. Anak-anak ustazah yang sudah diberikan Allah, hanya inilah materi yang bisa ustazah sampaikan hari ini. Semoga apa yang ustazah sampaikan bisa masuk ke dalam hati kalian. Dan anak-anak ustazah, setelah mendapat materi ini, ustazah berharap hari ini dan seterusnya menjadi orang yang sebaik-baiknya. Ya, ingat, sebaik-baiknya bekal adalah bertakwa hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sama-sama kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu di materi berikutnya, pendidikan agama Islam bersama Ustazah Tri Utami.